Hari ini saya akan memberi firman yang berjudul Kristus yang sudah selesaikan. Kitab Roma yang kita sedang bahas setiap minggu itu adalah salah satu kitab yang sangat spesial dari total 66 kitab Alkitab. 하나님께서 지금 로마서를 통해서 복음 운동에 시대적으로 쓰임 받을 수 있는 Mengapa? Karena Tuhan Allah 이 로마서 mengubah banyak tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk gerakan Injil hanya dengan kitab Roma ini. Jadi banyak tokoh-tokoh kekristenan yang telah membawa gerakan yang luar biasa dengan membawa firman dari kitab Roma. Salah satunya Saint Augustine. Saint Augustine ini dia telah berubah melalui kitab Roma dan ia telah membuat fondasi yang sangat kuat secara teologi. Dan bukan hanya dia tetapi Martin Luther dan juga Johannes Calvin. Mereka semuanya dapat membawa gerakan yang luar biasa dalam sejarah agama karena mereka membawa firman dari kitab Roma. Dan Wesley yang telah membuat sinode baru, ia pun telah membawa gerakan yang sangat luar biasa melalui kitab Roma. Sehingga seorang teolog yang sangat terkenal yang bernama F.F. Bruce, ia menunjukkan kitab Roma adalah kitab yang membawa revolusi. Sehingga kitab Roma ini memiliki banyak firman yang dapat membawa revolusi. Sampai ada juga sebuah perumpamaan bahwa kalau kita menggambarkan 66 kitab suci ini menggambarkannya itu seperti cincin. Kitab Roma ini adalah induk dari permata dari cincin itu. Jadi Tuhan Allah telah membuat Paulus menulis kitab Roma. Jadi gereja Yerusalem pada saat itu begitu benar di hadapan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus ingin sekali mengunjungi gereja Yerusalem. Tetapi pada saat itu kondisinya Rasul Paulus tidak bisa pergi ke sana. Sehingga Rasul Paulus harus menulis sebuah surat untuk para jemaat gereja Yerusalem yang di Roma. Sehingga terbuatlah kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan pada tahun 2022, Gereja Yewon telah mengambil keputusan untuk menantang diri kita, yaitu supaya tahun ini bisa menjadi tahun terakhir kita mengumpulkan persembahan untuk pembangunan gereja. Supaya tahun berikutnya kita bisa membuat tahun yang fokus kepada penginjilan misi. Jadi caranya bagaimana? Kita harus memiliki hati yang hanya fokus pada satu, hanya Kristus,
hanya kerajaan Tuhan Allah dan hanya Roh 대부분이 다 Kudus. 대강이에요, 대강. 참고해요, 참고. Kalau bukan itu, kita tidak bisa 우리는 mengalami 그 어떤 kemampuannya 사역도 Injil. 이 오직이 되지 않고는 할 수가 없어요. 하다가 말아요. 열매가 없어요. 증거 없어요. 간증 없어요. 개혁 없습니다. 그래서 Kalau kita tidak bersifat fokus hanya pada satu hal, kita tidak bisa melakukan apapun. 체질화되자. 복음으로. 이 복음이 된 사람들은 Jadi kita harus 간단합니다. kita harus menjadikan Injil berakar pada 많은 kita 사람들이 dan 금방 알아요. terukir 야, pada kita 정말 dan membuat 복음이구나. itu menjadi fisik bawaan 열매가 kita. 맺히게 돼. 2, 3, 7 나라고 Kalau 어떤 정도 kita 사이에 melihat 영적 orang yang 그릇으로 sudah memiliki Injil yang sudah 변화되게 terakar padanya pasti berbeda dengan orang 복음, lain. 말 그대로 복음, 복된 소식, 기쁜 소식, 굿 뉴스. Apa 왜 itu 복음이 Injil? 기쁜 소식이냐? Injil adalah berita gembira. 오늘 제목입니다. 제목. Mengapa Injil itu berita gembira? 예수 Karena seperti 그리스도께서 judul firman hari ini, 모든 것을 다 끝내셨기 Yesus 때문에 Kristus sudah selesaikan semuanya. 테텔레스 타이 Oleh karena itulah itu Injil. 끝. 저는 이 음성을 하나님 Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai semuanya. Saya mendengarkan suara Tuhan yang mengucapkan tetelestai ini kepada saya. 너 문제, 너 목회하는 목회 문제, Semuanya sudah 너 selesai. 살아가는 모든 문제 Masalah kamu, 다 내가 끝내서 masalah khotbah kamu, masalah gereja kamu, semuanya sudah selesai. 이렇게 고생하면서 목회한다고 이렇게 Pada saat itu, saya 애를 많이 merasakannya. 썼나? 다 내려놓자. 프로그램 다 없애라. Saya menyerahkan segalanya. Mengapa saya harus menderita untuk, padahal saya adalah seorang pendeta. 정동원, 뭐 특별 철야, 뭐 온갖 것 다 했어. Kalau dulu sebelum saya mendengarkan suara Tuhan ini, saya membuat begitu banyak program di dalam gereja. 원사 집회. Gereja yang program yang dilakukan oleh gereja lain pun saya lakukan semuanya. 아무것도 Semacam persekutuan ini, persekutuan itu, pengumpulan ini. Tetapi setelah itu saya tidak melakukan apa-apa. 이것이 굿뉴스다. Saya hanya 아무것도 없다. menikmati Injil, 그래서 hanya mengatakan tentang 예수 Injil. 그리스도께서 Ini 십자가 adalah 상에서 berita gembira, 내 tidak ada 모든 yang 죄 membuat 다 kita 사해주시고 capek. 과거, 현재, 미래, 영원 문제까지 완벽하게 해결해 주신 믿으시기 바랍니다. 예수님이 부활하신 증거로 부활이 뭐요? Jadi percayalah bahwa Tuhan menyelesaikan segalanya. Yesus telah bangkit kembali. Jadi kehidupan kekal yang kita sudah miliki, jadi sudah selesai semuanya. Dan Tuhan telah menciptakan secara baru. Jadi semua masalah kita sudah selesai. Jadi penciptaan ulang. Kita diciptakan secara baru. Jadi tidak ada lagi dosa kita, bencana kita, dan masalah kita. Jadi kehidupan beriman kita itu harus berawal dari sini. Sejak kita menyadari apa itu Injil, disinilah titik mulainya kehidupan beriman kita. 예수님이 이 그리스도로 다 끝냈다는 것을 가르치고 있습니다. 근데 놀라운 사실은 다른 말 중에서 Jadi saya pada saat berkumpul dengan para pendeta-pendeta, saya memberitahu bahwa dengan Yesus Kristus kita sudah selesai semuanya. 딱 다른 걸 딱 찍는 거예요. 이렇게 이야기를 해주는데 예수가 그 되심을 모르는 거예요. 참 놀랍지요. 목사가 모른다니까요. Jadi walaupun saya terus menjelaskan tentang Yesus adalah Kristus menyelesaikan segalanya, tetapi masih ada pendeta yang kurang mengerti, kurang memahami intisari dari firman ini. 이건 도대체가 성령의 역사가 아니고는 원로 목사라도 평생 목회한 목사라도 목회가 아닌 거구나. Saya
여러분 중에 깨달은 사람도 있고 대강 뭐 아는 사람도 있고 Jadi saya menyadari bahwa 다음 나온 사람은 많지 않아요. tidak semua orang telah 아직 빨리 tidak semua orang memiliki jawaban seperti ini. 자존심이 빨리 Karena itu pun karena berkat 3장에 걸려가지고 Roh Kudus. 6장에 12장에 걸려가지고 있기 때문에 Masih banyak orang terjebak dalam masalah Kejadian pasal 3 우리가 있으면 dan 희한하죠. karena mereka 자기 생각, 자기 dan 동기, karena 자기 mereka 계산 memiliki 다 있어요. motif 아무리 주옥 같은 tersembunyi 말 하나도 안 들리고 dan karena mereka 그걸 했나? suka menghitung-hitung, 했는데 그래서 jadi mereka pada 하기 perhitungan 바랍니다. walaupun tidak kelihatan tetapi mereka tetap memilikinya di dalam gereja sehingga 깨달을 수가 있기 saudara 때문에 그래, 하나님께서 tidak 어떤 semua 성경도 orang yang 깨달아라. dapat menerima Injil 신앙생활은 여기서 se- 시작돼요. 어디서 Injil 시작돼요? 그리스도와 seutuhnya 그리스도와. seperti kita. 여기 Jadi 신앙생활 kita 시작하는 harus 거예요. terbuka untuk sharing dan forum bersama-sama supaya kita itu terus 생각할 때 뭐가 dilatih 돼 있어요? untuk mengucapkan pengakuan bahwa Yesus 만들어내. telah menyelesaikan segalanya. Kristus telah menyelesaikan segalanya. 무거운 짐을 나 홀로 Kalau kita suka sekali untuk membuat sesuatu dan kita yang membawa semua beban. 밤에 잠을 못 자요. 여러분, 애기들은 18시간 Jadi kita tinggal menitipkan segalanya kepada Tuhan Allah, tetapi kita sendiri yang harus kita sendiri yang membuat beban untuk membebani diri kita. 중에 유일하게 물에 빠져 죽는 짐승이 있어요. 뭔 짐승인지 아세요? 사람이라는 짐승이에요. 돼지는요. Apakah saudara 한 번도 나온 tahu 적이 없어. 우리에서 나온 적이 ada 없어. sebuah binatang 탁 물에 던져보세요. yang 한 번도 짐승이 yang 모든 짐승들 짜는데 사람만 빠져. 왜 빠지? 왜 헤엄치고 빠지느냐? ada sebuah binatang yang suka stres sendiri dan sampai rambutnya rontok dan pada akhirnya mereka mati. 힘 빼세요. Dia adalah 힘 빼니까 힘 빼라 하는데 힘이 안 빠지니까 오줌물 엄청 많이 먹었어요. dan itu adalah manusia. 힘 빼라 하는데 힘이 안 빠져. Jadi 그 물을 kalau 엄청 kita 많이 melihat 드디어 babi 누워서 가는 atau 내용을 binatang yang 드디어 lainnya, mereka tidak pernah khawatir akan apapun. 몸이 다 Tetapi 잠기니까 kita begitu 그러더라고. khawatir akan segala hal. 야, 사람 허파가 주먹만한 게 허파. Jadi, 요 허파, saya juga 요 폐속이 공, 요게 공기, 요 주먹만한 공기 이게 사람 떡에 만들게 돼 있어. 근데 힘들어 가니까 자기 문제 자기가 만들어 놓으니까 편안히 잠도 못 자요. 편안하질 않아요. 그리스도가 Jadi baru-baru ini saya belajar renang dan itu pun saya berusaha untuk tidak mau itu pun saya mau kasih relax badannya, tetapi tidak bisa karena saya sudah terbiasa untuk tidak bisa relax badannya. Tapi pada saat saya relax, saya bisa melihat tubuh saya ngambang. Jadi sama seperti itu kita harus menyerahkan segalanya. Menyerahkan segalanya. 시작되기를 바랍니다. Kalau Kristus sudah selesai semua, 성도는 2022년 새해 그 어떤 해와 다르게 영육 간에 비상하는 시간표가 되기를 바랍니다. 하나님께서 분명히 언약하셨어요. 나중 영광이 예정 영광보다 크리라. 하나님의 말씀 믿어야지. 앞으로 내가 kalau 받을 Tuhan 상급이 Allah 앞으로 내 남은 kalau 인생이 Tuhan Allah yang sudah berfirman, kita tinggal percaya saja. Karena kehidupan 주실 것이다. yang kita akan jalani itu pasti akan diberkati oleh Tuhan Allah. Percayalah akan hal itu. Jadi mulai hari ini Tuhan sudah berjanji, aku akan memberkatimu. Jadi kita tinggal percaya saja. Jadi kita tinggal percaya saja bahwa kita akan menyaksikan kemuliaan yang lebih mulia pada kemudian hari. Apa itu kemuliaan bagi kita? Yaitu penginjilan misi untuk 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Saudara tidak perlu melakukan apapun, ikuti saja bagaimana gereja kita
bagaimana gereja kita terus jalani. Jadi saudara ikuti aja terus hadir, rajin hadir ibadah, dan terus percaya saja akan firman Tuhan yang diberitakan setiap minggu. Roma 18 mengatakan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi sampai ayat 17, Rasul Paulus menjelaskan apa itu Injil yang ia sampaikan secara nyata. Jadi Rasul Paulus itu menyampaikan Injil bukan diambil dari cerita dari orang lain atau orang yang terkenal, atau itu bukan filsafat, tetapi ini adalah Injil yang langsung dia dapat dari Tuhan Allah. Jadi Rasul Paulus memproklamasikan bahwa ini adalah Injil Tuhan Allah. Dan ini adalah Injil Yesus Kristus, dan setiap orang yang percayanya, mereka akan membutuhkan kemampuan Tuhan yang memberi keselamatan. Jadi kita tidak membutuhkan apa-apa, kita hanya membutuhkan iman. 이 본론은 이런 이 서론의 분위기와는 전혀 다르게 시작을 합니다. 본론의 첫 마디가 뭐예요? 하나님의 진노예요. 이 하나님의 진노라는 말은 듣기가 좀 별로 안 좋습니다. 어떤 면에서는 두려움까지 들 수 있는 말씀이에요. 그런데 듣기에 불편한 표현으로 사도 바울이 로마서의 본론을 시작하는 이유가 어딨느냐? 바로 여기에 Jadi di sini kalau kita melihat ayat 18 dimulai dengan kata yang murka Allah. Jadi kata murka itu sendiri sebenarnya agak kurang enak untuk didengarkan. Mungkin bisa saja ini dapat membuat jemaat jadi ketakutan. Tapi kita harus mengetahui bahwa kemurkaan ini seserem apa sesungguhnya, karena banyak orang tidak ada rasa syukur atas keselamatan karena mereka banyak yang menjadi Kristen sejak lahir. Beda dengan orang yang baru percaya Yesus, yang tadinya dari agama lain atau tidak memiliki agama. 엄청나게 자신이 깨질 수밖에 없는 일을 당하든지, 그래서 하나님께 두 손 두 발 다 들어야 감격이 생깁니다. 감격이. 그래서 노예 잡아가 아프리카 사람들 잡아가 노예상에 팔아먹던. Jadi kalau gereja Yewon ini banyak sekali orang yang bertobat, maksudnya menjadi anak Tuhan dari latar belakang seorang dukun, perdukunan atau paranormal. Sehingga mereka pasti memiliki rasa syukur atas keselamatan yang mereka miliki. Itu sangatlah berbeda dengan orang yang sudah Kristen sejak lahir. Jadi sama seperti itu, pengakuan iman pasti berbeda. Ada rasa bersyukur, ada rasa terharu. Jadi berita gembira, yaitu Injil, itu bisa menjadi berita gembira karena kita sudah tahu bahwa tadinya kita adalah anak dari murka, anak iblis.
앞에서 망할 수밖에 있는 우리를 Kita adalah 구원해 주셨다. seorang berdosa 은혜가 더 많아. yang seharusnya kita harus menerima kemurkaan Tuhan dan hidup dalam kebinasaan. 유치장 가서 전도를 하면요. Jadi orang yang memiliki banyak dosa, malah mereka yang mendapatkan banyak keharuan yang lebih besar. 되어듭니다. 내가 도끼에서 내가 사기쳐. Karena mereka mengetahui mereka memiliki banyak dosa dan Tuhan yang menyelesaikan semua dosa itu. 당신들은 다 죄인이요. 그래서 이란다 이거. 죄 짓고 들어앉았으니까 가난해진 거예요 심정이. 그래서라도 예수님을 영접해야 돼. 깡패 두목이 말이요. Jadi makanya firman mengatakan orang yang miskin hatinya mereka akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak mengakui bahwa dirinya mereka itu orang berdosa, pasti mereka tidak ada rasa keharuan. Tetapi kalau kita menyampaikan Injil kepada orang-orang di tempat penjara atau tempat-tempat kayak kriminal gitu, pastilah mereka mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa dan mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. 남부 유치장에 그 갇혀 있는데 그때 말이지 수영록의 정원주 주사 와가지고 도움을 준 게 내가 영지가 이제 목사 되었다고 충격받았어. 야 하나님이 이 나는 모르는데 지금까지 나 누군지 몰라요. 모르는데 그 사람이 Dan satu hari saya menyaksikan TV dan di sana ada seorang pendeta. 복음의 능력이 이렇게 위대하다는 사실입니다. Ada seorang pendeta yang tadinya dia memiliki latar belakang seorang kriminal, tetapi ia telah mendengarkan Injil dari saya pada saat itu pelayanan di penjara, dan sekarang dia sudah menjadi seorang pendeta. Jadi saya sangat kaget menonton TV itu dan saya sangat bersyukur saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk keselamatan seperti itu. 여기서 경건하지 않다라는 이 원어의 뜻이 뭐냐? 하나님이 없다라는 거예요. 하나님 어디 있냐? 이 경건하지 않는 사람 그런 표현이에요. 하나님에 대해 의도적으로 대적하는. Dan kalau kita melihat ayat 18 ada yang mengatakan segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ini maksudnya apa? Kefasikan ini bukan kefasikan manusia yang biasa kita pikirkan, tetapi kepercayaan bahwa kita tidak percaya adanya Tuhan Allah. Itu adalah kefasikan di mata Tuhan. 하나님을 알 수 있다. 천지 만물 통해서 일반 섭리지요. 특별 섭리는 이게 영적인 것이고 일반 섭리는 그냥 자연 보면. Dan kalau kita melihat ayat 19, Rasul Paulus secara detail, secara teliti ia menjelaskannya bahwa walaupun Tuhan Allah ada di dalam hati manusia, tetapi manusia yang telah meninggalkan Tuhan mau melawan Tuhan Allah. Jadi ayat 20 pun Tuhan Allah telah menciptakan segalanya yang ada di bumi ini, sehingga kita bisa mengetahui bahwa adanya Tuhan Allah melalui ciptaan dan juga sejarah manusia. Ini adalah suatu hal yang nyata. 울려 퍼지는 내성 주님의 권능 우주에 꽉 찼네. Seperti pujian yang mengatakan bahwa dunia ini dunia yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Jadi kalau kita melihat alam, pastilah kita bisa merasakan bagaimana Tuhan mencipta, betapa besarnya kasih Tuhan yang menciptakan bumi ini. Pada saya saljuan kemarin, saya sangat bahagia melihatnya. Dan saya senang sekali melihat hujan dan menikmati hujan-hujanan. Jadi saya terus bertanya kepada Tuhan Allah, bagaimana Tuhan membuat salju
나가버리면 어떻게 사람이 살아요? 근데 딱하게 맛만 보이도록 다 그런 거 없어. 햇빛 나 없어서. Jadi Tuhan Allah yang mengontrol semuanya. Kalau saljunya terlalu banyak, ya nanti ada bencana. Dan hujan juga kalau sedikit lebih banyak, itu akan menjadi banjir. Jadi kita melihat salju dan hujan saja sangat mengejutkan bagaimana Tuhan mengatur bumi ini. 1도만 더 겨울이 가까이 가면 타 죽어요. 봄, 여름, 가을, 겨울이 신기하고 놀랍지 않습니까? Dan matahari, bulan, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, ini semuanya Tuhan yang mengatur. Kalau suhu bumi naik 1 derajat saja, kita bisa menghadapi semua bencananya. 하나님을 알 때, 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 Roma 생각이 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. 그래서 하나님 떠난 인간이 하나님을 대용하는 대용품으로 일종의 대용품이죠. Jadi mereka menyembah hal yang kelihatan di mata mereka. Jadi mereka harus menggantikan Tuhan dengan sesuatu hal yang lain, sehingga mereka merasa nyaman. Jadi setidaknya mereka harus melihat sesuatu. Jadi setidaknya mereka harus membawa patung Maria atau patung Rasul Paulus. Jadi mereka harus menyembah suatu hal yang kelihatan. Bukan hanya manusia, tetapi sampai binatang-binatang. Dan binatang berkaki 4 pun mereka menyembah. Apakah karena mereka bodoh? Tidak. Gereja dari kalau kita melihat banyak negara-negara maju pun mereka sembah. Jadi saya bersama dengan pendeta Ryu, kami makan ikan sungo namanya, dan di Jepang, dan katanya mereka pada kaget karena mereka menganggap ikan itu dewa sehingga tidak boleh makan. Jadi kalau kita melihat budaya-budaya seperti ini, manusia menjadi bodoh bukan karena mereka tidak terdidik, kurang terdidik, tetapi semakin sains itu berkembang, mungkin banyak orang yang berpikir mistik dan hal-hal yang berhala itu bisa hilang, tetapi sama sekali tidak, karena di belakangnya itu ada setan. Karena serangan setan itu tidak pernah terhenti sejak Kejadian pasal 3. 이렇게 대통령을 뽑는데 이렇게 불안하고 이렇게 안타깝고 이런 무지한 대상을 본 적이 없어요. Pada saat saya melihat 귀신 섬기는 pada saat saya melihat pemilu Korea Selatan pada tahun ini, 절간에 가가지고 막 무릎 꿇고 사죄를 saya tidak pernah berdoa sebanyak ini untuk Korea Selatan. Karena banyak sekali jadi banyak sekali yang mengikuti pemilu, mereka mengatakan mereka itu orang Kristen, tetapi pada saat kita melihat mereka menyembah agama lain. Jadi mari kita berdoa khususnya untuk pemilu pada tahun ini.
손에 왕자 쓰면 왕 됩니까? Jangan sampai negara kita dipimpin oleh Jangan sampai kita itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang menyembah berhala. 사람이요 멀쩡한 사람이 병신같이 보인다니까요. 사단이 하는 Jadi kalau misalkan kita mengikuti hantu-hantu, 이상하게 만들어 사람을. pastilah kita menjadi orang bodoh. Karena hantu itu akan menghancurkan kita. 3단체. 이 프리메이션 뉴에이지 유대인 조직 아주 얘는 교모하게 합니다. 특별히 뉴에이지 운동은 Menyembah berhala pada zaman ini itu bukan menyembah berhala seperti pada zaman lalu, tetapi mereka suka menyembah diri mereka, dan itu disebut gerakan New Age. 이 운동의 가장 큰 특징 중 하나가 뭐냐? 범신론이에요, 범신론. 그러니까 사람은 신이요, 신은 곧 사람이다는 거 이 범신론이에요. 모든 게 다 신이라는 거예요, 신. 그 대신 하나님은 없다는 것입니다. Jadi apa itu new apa? 다 신이다. 이 사상이 이 결국은 3단체의 사상입니다. Jadi apa itu ideologi yang dibawa oleh New Age? Yaitu mereka percaya bahwa panteisme. Panteisme adalah suatu keyakinan dan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada dan segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan merupakan kehendak dari alam, dan itu adalah diri kita. 명상운동이에요. 명상운동. Jadi bagaimana cara mereka untuk fokus pada ideologi mereka, yaitu 좋은 것처럼 자신의 모든 것을 meditasi. 굉장히 행복한 걸로 인도해 주는 것처럼. 근데 결국은 스스로 뭐요? 사단은요. 하나님 Mereka kelihatannya fokus pada diri mereka untuk menghilangkan stres dan juga untuk menjaga kesehatan, tetapi sebenarnya mereka berusaha untuk fokus pada potensi manusia supaya mereka bisa berbahagia, tapi sebenarnya itu adalah strategi setan yang sangat licik supaya kita bisa membawa diri kita itu sebagai Tuhan Allah. Jadi sama seperti Kejadian pasal 3, kalau kamu makan buah ini, kamu bisa menjadi Tuhan Allah. 방탄소년단 7명 중에서 6명이 글로벌 Dan pasti saudara juga tahu bahwa BTS, member BTS yang memberi pengaruh yang sangat besar ke seluruh dunia. Tetapi apakah saudara tahu dari 7 member BTS itu, 6 membernya itu mereka mengambil sekolah Global Cyber, maksudnya Universitas Global Cyber. Dan Global Cyber itu, mereka itu belajar tentang otak dan mereka belajar tentang meditasi. Jadi ketua yayasan universitas itu namanya Lee Seung-hun, dan dia adalah orang yang telah dia adalah seorang foundernya Dan World. Dan World itu adalah gerakan meditasi. 연애학과에 200여 명의 연예인들이 다니고 있어요. Jadi banyak orang menyebut universitas ini universitasnya BTS. Sehingga 4.000 orang yang telah mengambil kurikulum dari sekolah itu, dan untuk jurusan broadcasting dan juga menjadi artisnya itu 200 orang artis yang lagi mengambil sekolah di sini. Jadi mereka terus memberi edukasi otak dengan alasan mereka harus mengumpulkan energi dan juga healing. 아무도 전 세계 청소년들이 몰라요. 방탄소년단이 유엔 연설을 하면서 강조했던 것이 뭐냐? 캠페인이 Love Myself였어요. Dan mereka sangat mementingkan diri mereka. Seperti kampanye yang dilakukan oleh BTS, Love Myself.
yang mereka telah bawa speech-nya itu untuk di atas UN. Jadi kita harus menjadi diri kita dan mengasihi diri kita. Dan itu adalah titik pemulaian dan itu adalah titik kasih yang jujur. Kalau kita melihat lagu-lagunya BTS, itu semuanya tentang mencintai diri kita sendiri. Ya pasti itu akan membawa banyak orang terharu. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh BTS, mereka mengatakan bahwa jangan peduli dengan negara, ras, atau gender, tetapi saya berharap kalian bisa menemukan nama dan juga suara kalian yang menceritakan tentang diri kamu. Ya memang kelihatannya sangat indah dan tidak ada masalah, tetapi di sini ada juga yang mengatakan jangan peduli dengan gender juga. Jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh mereka, banyak sekali hal yang bertentangan dengan Alkitab. Dan saya juga pernah menonton dan saya pernah menyaksikan program dari channel MBC dan di sana ada berjudul mereka itu kayak dari anak-anak SMP, SMA, dan mereka mau menjadi artis sehingga mereka ada semacam kompetisi untuk menjadi artis. Biasanya kan penyanyi mereka kayak kompetisi dan mereka nyanyi. Untuk persiapan mereka untuk manggung ya minimal 500 kali. Jadi kalau misalkan mereka sudah 500 kali nyanyi, pastilah lirik yang terkandung di dalamnya itu akan menjadi ideologi mereka. Jadi mungkin ada orang yang mengatakan kepada saya juga, pendeta kayaknya itu terlalu berlebihan. Tidak, jangan terlalu menjelek-jelekan mereka. Tapi saya mau bertanya kepada saudara, betapa besarnya pengaruh yang akan diterima oleh anak-anak generasi muda. Jadi setan itu akan semakin licik. Jadi kita harus menikmati rahasia Injil ini. Jadi kalau kita melihat anak-anak kecil mereka suka nyanyi lagu-lagu duniawi, jangan terlalu senang juga karena itu lagu duniawi. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara tidak terjebak dalam strategi setan. Subjudul kedua adalah kehidupan yang menyampaikan rasa syukur Injil. Ayat 24 dan 25, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi setelah ada murka Tuhan Allah dan pada akhirnya kita akan menghadapi penghakiman. 악인의 형통함이 의심이 많이 가지요. 북한 김일성의 일가들 왜 저렇게 오래 그렇게 살까? 왜 이단 이만희는 9시 넘도록 저래 Dan pasti kadang kita
Dan pasti kadang kita berpikir, kenapa Tuhan membiarkan orang-orang jahat, orang-orang yang membawa agama sesat itu, Tuhan tetap membiarkan mereka hidup. Ada jawabannya atas pertanyaan itu. Tuhan membiarkannya. Allah menyerahkan mereka. Jadi maksudnya bagaimana? Tuhan ya membuang mereka. Jadi Paulus itu bukan hanya 20 ayat 24 dan 26 dan 28 pun Paulus terus mengulang untuk mengatakannya. Jadi maksudnya bagaimana? Tuhan menyerahkan mereka begitu saja. Jadi saudara lagi menghadapi, jikalau saudara menghadapi bagaimana, jadi kalau saudara adalah anak Tuhan, jadi pasti Tuhan akan terus memberi ajaran kepada kita. Di Amsal 3 ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dan Ibrani 12 ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi Tuhan, walaupun kita menghadapi banyak masalah, itu karena Tuhan mau memberi ajaran kepada kita, karena Tuhan begitu sayang kepada kita. Apakah orang-orang terdekat saudara ada yang tidak percaya kepada Yesus, tapi kelihatannya mereka lancar dalam segala hal? Itu bukan kelancaran. Itu bukan suatu kebahagiaan sejati. Karena itu adalah Kejadian pasal 3, pasal 6, pasal 11. Karena itu adalah menara Babel. Pada suatu saat itu akan hancur semuanya. Jadi kita harus melihat mereka, kasihan mereka tidak bisa melakukan komunikasi secara rohani. Jadi saudara harus menikmati keharuan yang datang dari Injil terlebih dahulu. Jadi walaupun kita bertemu dengan siapapun, kita harus dapat mencemarkan, kita harus dapat menunjukkan harum Kristus. Ada seorang penginjil dari Inggris yang bernama Rodney Smith, dan dia katanya panggilannya adalah Gypsy karena dia adalah anak dari orang tua yang memiliki pekerjaannya itu gypsy yang tidak terdidik. Tetapi Rodney ini telah menjadi seorang penginjil yang menyampaikan Injil itu ke seluruh dunia sampai ia diundang oleh Presiden Amerika Serikat dan 2 kali. Dan Rodney Smith mengatakan, katanya kitab Injil itu total ada 5 buku. Sebenarnya 4 buku, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi Rodney menambahkan 1 kitab lagi, yaitu orang Kristus. Jadi orang-orang yang tidak percaya, mereka tidak peduli dengan kitab Alkitab. Tetapi mereka hanya melihat kehidupan orang-orang Kristen. Jadi yang menjadi batu halangan pada saat kita menyampaikan Injil kepada orang-orang yang kita sayangi adalah
Jadi kita harus menunjukkan kehidupan kita sebagai orang Kristus. Jadi kita telah mendapatkan kebebasan, kemerdekaan secara mutlak melalui Injil. Jadi ini saatnya kita harus maju terus ke depan supaya kita dapat meninggalkan karya yang luar biasa dengan kemampuan Injil. Jadi saya berharap saudara dapat maju ke depan dengan perjanjian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, biarlah firman Tuhan, suara Tuhan yang mengatakan bahwa sudah selesai semuanya itu dapat didengar oleh seluruh jemaat gereja Yewon, supaya mereka dapat menyerahkan segalanya kepada Tuhan Allah, supaya mereka menyadari bahwa apa yang mereka hadapi pada saat ini itu terasa sulit dan susah karena mereka belum menyerahkan segalanya. Jadi biarlah mereka pada saat ini menyerahkan segalanya untuk menitipkan segalanya kepada Tuhan Allah. 만민에게 전하라 예수 구원하신다 주님 명령하시니 산을 넘고 물 건너 온 세상에 전하라 예수 구원하신다 바다들아 외쳐라 예수 구원하신다 모든 죄인들아 예수 구원하신다 모든 성아 일어나 메아리 쳐 올려라 복음 중에 복음은 예수 구원하시나 환난 중에 하는 말 예수 구원하시다 다시 살아나시오 예수 구원하시다 지은 죄로 인하여 슬픈 마음이 있어도 숨길 때에 내 할망 예수 구원하신다 바람들아 외쳐라 예수 구원하신다 기뻐하라 나라를 예수 구원하신다 구원하는 복음을 산마을에 전하라 우리들의 순경과 예수 구원하신다. 복음을 위해서 하나님 앞에 라스트 천 헌금을 드렸습니다. 이 약속 예물 주님 받으시고 온 가족들이 후손들이 간절한 Pada saat ini kami telah memberi persembahan las ribu kepada Tuhan Allah. Biarlah ini bisa menjadi jembatan untuk menyaksikan jawaban Tuhan. Dan semua persembahan yang kami telah kasih kepada Tuhan Allah, biarlah ini bisa menyenangkan hatimu dan seluruh keluarga kita dapat diberkati oleh Tuhan untuk menjadi tokoh utama dalam penginjilan misi. Dan semua yang berjabatan di gereja Yewon, biarlah mereka itu dapat dikuatkan oleh Tuhan supaya
pengalaman yang mereka lakukan sebagai orang yang berjabatan di gereja itu bisa menjadi kesaksian seumur hidup mereka. Dan tolong berkatilah nama-nama yang saya sebut pada saat ini yang telah hadir di gereja Yewon pada hari ini. Biarlah mereka dapat memulai kehidupan beriman yang mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus, penyelesaian atas segala masalah mereka. Dan tolong berkatilah juga orang-orang yang saya sebut karena mereka yang telah membawa jemaat baru, jiwa baru, supaya Tuhan yang menambahkan 5 kekuatan dan juga kepenuhan Roh Kudus. Dan pada saat ini kami bersama dengan misionaris yang dari gereja Yewon dari Jepang. Tolong berkatilah mereka supaya mereka dikuatkan dan juga diberi kekuatan baru sehingga mereka bisa menjadi tokoh utama untuk penginjilan seluruh Jepang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.